Di mana? Di tempel aja kak. Yo, ya. Boleh diceritakan agenda kedatangannya ke Polres Jatim hari ini? Ya, hari ini kami dipanggil ya oleh Polres Jakarta Timur dalam hal bahwa laporan kita yang sudah kita layangkan pada tanggal 21 Maret tentang penghapusan dalam kekerasan dalam rumah tangga Undang-Undang 23 tahun 2004 yang kami laporkan adalah pasal 44 ya, mengenai penganiayaan KDRT terhadap klien kami. Hal ini sudah dinaikkan dalam penyidikan ya, dan kami tadi telah diperiksa kurang lebih selama 2 jam mengenai apa-apa yang terjadi, dan sekarang sudah naik ke tahap penyidikan, berarti sudah ada unsur pidananya, sudah ditemukan unsur pidana dalam laporan klien kami, dan kami tadi telah diperiksa oleh tim penyidik Polres Jakarta Timur seperti itu. Ya tentunya pelapor sudah pernah dipanggil. Ya, pelapor sudah pernah dipanggil karena kan terlapor sudah dipanggil dalam tahap penyelidikan. Kemarin juga terlapor sempat meminta mediasi yang tidak ada titik temu terhadap klien kami sebagai pelapor, dan makanya saat gelar perkara sudah ditemukan unsur pidana dan dinaikkan dalam tahap penyidikan ya, yang artinya sudah ditemukan unsur pidana. Itu. Ya, dari klien saya kan tentunya meminta tanggung jawab, meminta bagaimana penyelesaian dalam kasus ini. Dalam hal ini kan klien kami mempunyai 2 anak juga ya, selain juga dianiaya oleh pelapor dari saudara Bapak Yogi. Tentunya beliau dalam mediasi tidak bisa meyakinkan klien kami mengenai, dia kan meminta kita mencabut perkara, mencabut laporan, tapi tanggung jawabnya apa? Kalau tidak ada tanggung jawab yang bisa meluluhkan klien kami, ya untuk apa berdamai? Kita luruskan saja perkaranya, toh memang ada, kita nggak mengada-ngada kok, ada unsur pidananya dan ada bukti saksi semua lengkap kok, seperti itu. Dan kami juga besok akan sidang pertama ya mengenai gugatan perceraian, di mana laporan kami juga nantinya akan masuk ke dalam gugatan untuk kami menggugat cerai saudara terlapor ini yang tentunya sebagai tergugat, seperti itu. Jadi memang ada kok peristiwanya, nggak kita ada-adakan, nggak mengkriminalisasikan, seperti itu. Oke bang, hari ini pemeriksaan ulang ya terkait Ya. naik sidik. Apakah ada bukti baru yang ditambahkan? Mengenai itu paling baju saat kejadian tadi disita ya oleh tim penyidik Polres Jakarta Timur. Tentunya juga dari buku nikah juga tadi dilampirkan, kakak, dan flash disk juga. Pokoknya saat kejadian itu mengenai KDRT sudah disita oleh tim penyidik Polres Jakarta Timur. Oke bang, dulu ya. Oh iya. Kalau saya pribadi jujur, saya pengen buru-buru, pengen cepat selesai urusannya. Kasihan anak-anak juga ya kan. Anak-anak saya kan masih butuh perhatian seharusnya, yang harus dilindungin, terus butuh kasih sayang tentunya. Tapi sampai saat ini, sampai detik ini nggak ada
via telepon, via WhatsApp atau video call gitu kan. Padahal saya pribadi saya nggak pernah yang melarang ayahnya untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya, tapi sampai saat ini nggak ada. Bahkan ya anak sakit, bahkan kemarin anak sakit tidak ada biaya sama sekali untuk beli susu atau ngeliat kondisinya, nggak ada. Justru malah Pak Maci yang saya berterima kasih di transfer buat anak saya gitu kan. Jadi ya jujur sih kalau untuk pekerjaan sekarang ya saya syukurin ada aja untuk anak, cuma ya memang berat ya. Anak-anak saya kan masih butuh perhatian banget gitu, apalagi untuk biaya-biaya yang setiap minggunya saya harus keluarkan gitu kan. Itu berasa loh, anak-anak masih pada kecil-kecil ya. Saya pengennya ya dari tanggung jawabnya ya pada ayahnya, tapi saya sekarang ini nggak ada gitu, tanggung jawab sama sekali. Pak, ini kan katanya anak dari bapak kok berani dan mau melaporkan dengan orang Ini perkara, jadi ini perkara itu mas nggak cuma satu kali ini gitu. Terus saya tuh banyak banget dijanji-janjiin, ya banyak banget dibohongin, sering kali dibohongin sama suami, dan akhirnya ya udahlah saya terima. Terus untuk kejadian saya di KDRT ini kan gak cuma sekali, sering. Terus bahkan kayak misalkan dia berkata-kata kasar kalau pada saat lagi marah, itu sering. Jadi saya tuh masih, saya pikir oh ya udah deh nggak apa-apa deh, saya terima karena mungkin anak, saya mikir ada dua anak. Tapi lambat laun saya, kesabaran saya udah habis nih mas gitu kan, apalagi sampai saya berdarah-darah. Mas nggak tahu sih, kemarin pada saat terakhir saya kejadian itu bener-bener saya udah mau mati bener-bener. Terus saya dicekiknya sampai nggak ada hilang nafas gitu loh. Saya udah nggak tahu lagi. Pas kemarin udah nggak inget apa-apa. Pas diingetin itu pun diingetin sama mbak, ibu di ini, ibu di itu, ibu di ini. Oh iya juga ya mbak, baru saya sadar. Pertama kali kak KDRT yang Oh, udah sering ya. ini. Pertama kali itu tahun berapa? Kalau cacian makian itu pertama menikah itu udah langsung cacian makian. Tapi kalau untuk pemukulannya itu tahun 2023. Kak, kan tadi kita wawancara saat lahiran kakak, kalau nggak salah rumah sakit Brawijaya. Iya. Kakak kan juga ngasih komen untuk lakinya ini arahnya begini baik atau kok berjalan banget dengan Ya namanya juga kita kan berumah tangga ya, kita juga nggak mau lah satu sama lain ngebuka aib suami kita ya. Tapi pas kemarin terakhir yang saya bilang KDRT suami saya terhadap saya terjadi sampai diinjek-injek perut saya, itu udah kayak bukan manusiawi gitu lah. Apalagi di depan anak-anak saya, apalagi di depan ART saya, yang saya tuh gini, tolong tolong tolong, saya maksud saya lepasin saya, udah gitu saya apun gitu, sampai nggak dilepasin sama suami saya sampai diinjek-injeknya, sama terus-terusan sama dia, sampai dicekiknya. Saya udah minta tolong sama dia, udah lepasin, saya udah mau kabur tuh, saya udah nggak inget apa-apa. Pokoknya saya kabur dari rumah, saya nyelamatin diri saya, anak-anak saya ntar lah gitu, saya udah nggak mau gitu. Tapi dia nggak bisa, saya udah nggak bisa kabur karena udah dipukulnya sama suami saya. Haji ini kan eksekutif, maka terlapor sudah jadi tersangka kayaknya. Ya kalau udah penyidikan kan memang prosesnya dari korban dipanggil, nanti berlanjut ke saksi-saksi dari korban juga, dari pelapor. Setelah saksi dipanggil tentunya terlapor ya akan dipanggil dalam tahap penyidikan, tentunya lebih didalamkan. Dan juga dokter-dokter kemarin juga sudah dipanggil yang menyatakan memang ada pidananya kok, seperti itu. Dan kalau misalnya masih acuh terhadap anak kedua malaikat ini ya, dari anak-anak dari pelapor dan terlapor masih diacuhkan, kita memikirkan dan mencadangkan hak hukum juga untuk melaporkan mengenai penelantaran anak ya. Dan nantinya juga apa yang terjadi di proses kepolisian ini kita akan sampaikan ke majelis hakim untuk segera nanti terkait hal cerai ya, mengenai nafkah, mengenai anak, nafkah istri,
Ya semoga nantinya dari laporan kepolisian, dari adanya juga kita laporkan ke perlindungan anak dan wanita PPA, itu akan menjadi acuan untuk ditemukan dan memperkuat pidana maupun putusan perceraian seperti itu. Kalau perkara khusus sendiri sudah Kenapa? dalam gelar perkara Kalau ya habis korban tentunya terlapor akan dipanggil. Setelah itu akan digelarkan, apabila tidak ada perdamaian maka akan kami lanjutkan secara hukum pidana, ya akan menjadi TSK dan kita minta segera dilakukan penahanan ya. Kalau misalnya sudah sampai tersangka tidak ada itikat baik, ya kita lanjutkan ke jalur hukum ya sampai ke pengadilan. Kita akan kawal terus karena memang sudah ada unsur pidananya, sudah terpenuhi kok, sudah naik sidik, tinggal mencari siapa pelakunya dan siapa tersangkanya kan itu. Sudah pernah dikonfrontir? Sudah kemarin di mediasi, pelapor dan terlapor dihadapkan, tapi apa ya, itikat baiknya meminta mediasi, kita pikirkan ada tanggung jawab, ada sesuatu penyelesaian yang konkret, tapi ini tidak ada, minta dicabut saja. Minta dicabut saja, ini ada 2 anak kecil loh, ada 2 buah hati yang menjadi malaikat dari pelapor juga, dia kan masih Iya. kecil-kecil, masih umur di bawah setahun dan ada 1,5 tahun ya. Iya, Oh, ya, kita juga nggak mau lah mediasi dengan tangan kosong. Iya kan, kerugian saya banyak dengan sudah melukai pipi saya sampai sekarang aja udah jadi cacat ya kan, nggak sampai dicacat ini di sini, susah juga untuk ngilanginnya. Apalagi anak-anak saya butuh kasih sayang, butuh susunya, tempat tinggal, biaya kesehatan dan lain sebagainya kan gitu. Bahkan klien saya sampai saat ini masih, kemarin sempat tinggal di bantu sama itu ya, numpang sama Sahabat masih saya sih Cinta Bahir ya, sekarang kontrak gitu loh, mempunyai 2 anak kecil. Coba bisa netizen bayangkan gitu, kami meminta seorang bapak itu proaktif lah dan bertanggung jawab kepada 2 buah anaknya, 2 buah hatinya, dan kepada klien saya jangan hanya minta dicabut aja LP-nya. Ini ada tindak pidananya loh, udah mau jadi tersangka loh. Dan walaupun sudah jadi tersangka juga nanti misalnya udah jadi terpidana pun masih ada hak ini ya, tanggung jawabnya kepada 2 buah hatinya. Dan kalau misalnya tidak ada tanggung jawabnya, kita laporkan lagi penelantaran begitu. Ya kita sampaikan saja tanggung jawabnya seperti apa, kita menunggu. Di sini kan kita lapor, ya kita menunggulah itikat baiknya, tanggung jawabnya, dan bisa nggak menyentuh hati klien saya untuk mencabut laporan. Kalau enggak ya udah lanjut saja, tuh emang kita korban kok, nggak mengada-ngada, nggak mengkriminalisasi, lanjut saja sesuai hukum, biar hakim nanti yang memutuskan seperti itu. tapi lahir untuk komunikasi dalam komunikasinya sendiri udah nggak ada. Kalau saya kan memang karena dia udah ada PH, ya PH-nya sempat lah berbicara kepada saya bilang ya udah bentuk tanggung jawabnya apa, kalau enggak ya tidak bisa menyentuh hati klien saya, tidak ada tanggung jawabnya, ya kita buktikan saja di pengadilan seperti itu. Junto yang dikenakan dengan Pasal 44 ya, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Itu 44 ayat 1 itu kan ancamannya 5 tahun penjara dan denda 15 juta rupiah. Karena di sini juga adanya terhalangnya pekerjaan, pasal 44 ayat 2 itu kan ancamannya 10 tahun penjara dan denda 30 juta rupiah. Tinggal kita lihat, karena saat kejadian banyak job-job Mbak Meta itu, makanya itu lapornya nggak langsung, karena klien saya itu berbaring dulu dan diperiksakan rumah sakit. Bahkan ada beberapa konser yang dimintakan untuk live juga batal. Kita sudah menyampaikan ke penyidik Polres Jakarta Timur. Saya rasa ya ancamannya sih 10 tahun penjara dan denda 30 juta rupiah ya. Gitu. untuk barang bukti sendiri poinnya isu sendiri ada video
Iya, Ini nggak? visum ada, rekam medis ada, video ada, dan bahkan pengakuan korban juga saat pengakuan korban dan juga pengakuan dari terlapor saat diwawancara dia juga menyesal. Itu kan sebuah pengakuan dan di hadapan penyidik dia juga mengakui kok adanya kejadian tidak mengada-ngada. Jadi ya kalau tidak ada itikat baik, saya sangat optimis ini akan menjadi tersangka dan bahkan jadi terdakwa dan terpidana seperti itu nantinya kalau tidak ada itikat baik terhadap klien saya seperti itu. Oke, untuk platform itu sendiri, berarti intinya nggak ada damai ya, tetap proses lanjut. Iya. Ya kita lihat aja sih depannya, kalau kita sih mikirin anak-anak ya awalnya gitu. Tapi kalau sekarang dianya juga gak ada etikat baik, ya udah kita lanjutin aja. Mbak, anak-anak nanya bapaknya nggak sih, Mbak? Untuk belum ngerti, masih 2 tahun kan, yang satu 2 tahun, yang satu masih 10 bulan. Si bayi juga. Oke, besok jadi persiapannya di negara lain. Ya besok kita akan sudah dapat surat ya dari Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk sidang pertama ya. Tentunya segala administratif nanti juga dicek juga kelengkapan gugatan dari kuasa hukum juga akan di screening juga mengenai berkas-berkasnya dan kartu-kartu advokatnya, dan tentunya besok masih berlanjut di sidang mediasi ya. Semoga sih datang ya agar juga tidak memperlama juga dan mempersulit gugatan perceraian tersebut. Jadi prosesnya berjalan dua-duanya nih. Oh iya, Biar cepat Poin selesai. poin-poin apa aja sih Bang yang ada dalam gugatan? ya tentunya kami meminta hak asuh anak, meminta hak-hak anak juga, dan juga ya nafkah-nafkah, dan kami meminta segera diputus perceraian tanpa mengganggu proses pidananya, karena ini kan saling beriringan dan juga terkait ya. Justru karena ada laporan pidana juga untuk menguatkan putusan nanti hakim, tidak perlu bingung ya untuk memutuskan perceraian ini sendiri. Nominalnya berapa? Ya nantilah itu kita bicarakan. Beda besok datang kan? Datang. Tidak akan ada damai, tidak akan ada rujuk. Enggak sih kayaknya kalau untuk itu. Kalau untuk damai lagi nanti untuk rumah tangga lagi kayaknya enggak ada kesempatan lagi. Nanti traumanya sudah kuat ya. Iyalah. Oke. Ada pesan nggak buat suami kalau dia tanya? Nah, udah males. Udah males. Foto dulu dong. Foto dulu bentar dulu. Bentar. Foto dulu. Sedikit lagi.